Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah doa keluarga kita. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Jika ada yang sedang sakit, semoga dapat merasakan kekuatan dan penghiburan dari keluarga yang ada di rumah ataupun dari teman-teman sepersekutuan yang ada di gereja, sehingga dengan demikian tetap dapat merasakan kekuatan dan penghiburan walaupun badan terasa sakit. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan nyanyi dari KJ Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan selalu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dalam hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Walaupun mungkin hari-hari kami berlalu demikian terus-menerus, tapi biarlah kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan tiada putus-putusnya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk boleh menjadi tanah yang subur, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih ya Bapak yang baik. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua ada dalam perkenanan dan kasih karunia Tuhan, semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalaupun saat ini ada yang mengalami sakit ataupun dalam keadaan yang kurang baik, kita semua berdoa dan mendukung Bapak Ibu Saudara sekalian supaya berangsur-angsur kembali pulih, dan kiranya kasih karunia Tuhan, kesembuhan dan juga pemulihan ada dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita persiapkan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan buat kita semua. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca, merenungkan, terutama memelihara akan firman itu dalam kehidupan kita, dalam setiap perbuatan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul renungan kita pada hari ini adalah julid. Mari kita perhatikan yuk ayatnya yang ke-9. Ya. Responnya Saul. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya dengan istilah atau nama atau kata julid ini ya. Kalau saya searching di Google, rupanya julid itu berasal dari bahasa Sunda, dari kata binjulit ya, yang artinya iri, dengki, dan sikap kekanak-kanakan dalam menanggapi sesuatu. Pasti Bapak Ibu orang Sunda lebih paham daripada saya. Nah, ada juga nih yang berkata bahwa julid itu singkatan dari kata Judes lidah. Judes lidah. Ada juga yang mengartikan kata ini berasal dari kata julita yang berarti anak-anak. Wah, beda lagi ya. Nah, istilah julid ini ternyata bukan hanya tenar di media sosial, tetapi saat ini rupanya sudah masuk tuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang diartikan sama ya, iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Biasanya dilakukan dengan menulis komentar, status, atau pendapat di media sosial yang menyudutkan orang tertentu. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda pasti tidak senang ya dengan orang-orang julid. Atau mungkin kita senang dengan orang-orang yang julid? Tentu tidak ya. Atau mungkin senang ya menjadi orang yang ngejulitin. Wah, ya ini sekarang kita bisa lihat ya fenomena sosial itu. Nah, bacaan kita saat ini sedang menggambarkan bagaimana sikap Saul melihat keberhasilan Daud. Apa yang terjadi? Saul julid. Nah, Saul itu kalau kita lihat dalam teks-teks yang berkata tentang Saul, ia adalah raja pertama orang Israel. Nah, seorang pahlawan yang dipuja juga oleh orang-orang Israel. Badannya tinggi besar, ya, berani dan menghasilkan juga berbagai kemenangan. Nah, kalau kita dipikir-pikir nih ya, Saul tentu punya segalanya dalam hidupnya. Lalu kemudian muncullah Daud. Daud karena kecakapannya dan keberhasilannya juga, ia pun kemudian dipuja bahkan melebihi diri Saul. Jika kita lihat di ayatnya yang ke-7, ya, di situ juga dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang menari-nari itu kemudian bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Saul panas hatinya. Ya, dia kemudian dengki. Bahkan kemudian kalau kita baca, ia bahkan mau membunuh Daud. Saul julid. Ia iri. Ia dengki. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat siapa sih Saul? Seharusnya dengan prestasi, dengan kapasitasnya Saul, ia harusnya tidak perlu iri dengan Daud. Toh Saul tidak pernah berkekurangan.
Akan tetapi sikap iri dan dengki inilah yang membuat Saul merasa selalu berkekurangan dan tidak senang melihat kebahagiaan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang sama masih sering kita temui atau mungkin terjadi di hadapan kita semua. Bahkan di masa pandemi ini semakin banyak kita temukan contoh-contoh orang-orang yang julid di media sosial, di YouTube, di televisi, di mana saja kita ada. Ketika ada orang lain yang sukses, malah dijatuhin dengan komentar-komentar sinis. Ketika ada orang yang membuat karya, malah dihujat. Ketika orang yang kemudian merasa semakin dekat dengan Tuhan, itu juga dihujat ya. Apapun kemudian dijulitin. Mungkin hal ini juga terjadi di dalam lingkungan keluarga besar kita. Keluarga yang satu tidak suka bila keluarga yang lain lebih sukses daripada keluarganya. Sesama anak mungkin saling iri, saling dengki. Bahkan mungkin sesama gereja Tuhan saling iri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara diingatkan melalui bacaan kita pada saat ini untuk tidak julid. Karena toh dengan julid hidup kita pun tidak sejahtera. Kita bisa lihat hidupnya Saul ketika ia dengki, ketika ia julid, ketika dia iri dengan Daud. Konon katanya orang yang selalu iri dan dengki itu adalah orang yang sebenarnya bermasalah dengan dirinya sendiri. Untuk itu, hari ini kita semua dipanggil untuk berdamai dengan diri sendiri dan belajar untuk menerima keunggulan orang lain. Hidup kita lebih baik kita pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita bisa berkarya lebih membantu sesama kita, bukan ngejulitin orang. Saya kira itu saja yang menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung dan berdampak dalam kehidupan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia hidup kekal yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung lama dan berdampak pada kehidupan keluarga. Bapa kami yang di surga, sebagai orang beriman, ajar kami Tuhan untuk yakin dan percaya bahwa ada Tuhan di balik semuanya ini, bahwa Tuhan berkuasa atas pandemi, sehingga kami tetap yakin dan percaya dan senantiasa dikuatkan, kami dapat melampaui, tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, atas kehidupan kami, di mana karena pandemi kami kehilangan pekerjaan Tuhan. Karena pandemi omset kami menurun ya Bapa. Karena pandemi kami kehilangan pendapatan ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami masih kurang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami dan ajar kami untuk berserah kepadamu dan menyerahkan kehidupan ekonomi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan yakin dan percaya Tuhan memberikan rezeki yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa bagi kami yang saat ini sedang sakit.
melaksanakan isoman atau sakit di rumah sakit. Bahkan kami yang saat ini kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan akan menyamah kami, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menghibur kami yang saat ini sedang kehilangan. Kami yakin dan percaya kuasa Kristus melebihi segalanya dan mampu memberikan yang terbaik bagi kami, serta memberikan pemulihan bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami yang saat ini masih menganggur setelah lulus dari sekolah. Kami belum mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, akan kami yang saat ini juga masih sekolah, tetapi kesulitan mendapatkan akses telekomunikasi, kesulitan mendapatkan infrastruktur yang baik, karena kami harus tinggal di rumah. Tolong kami Tuhan, bagi kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, ajar kami Tuhan yuk yakin dan percaya, Tuhan mampu membuat kami itu dapat menciptakan pekerjaan. Tuhan memberkati kami, memelihara hidup kami. Kami juga berdoa bagi kami yang masih sekolah, Kau berikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk menjalani pelajaran. Walaupun kami harus menggunakan telekomunikasi seadanya. Tapi kami yakin percaya Engkau menguatkan kami untuk tetap berprestasi di sekolah dan menjalani sekolah ini dengan penuh sukacita oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami yang kurang percaya ini. Ajar kami Tuhan untuk berserah dan menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu, keluarga demi keluarga. Engkau urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Seperti Engkau menyelamatkan umat Israel, Engkau akan selamatkan kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengar hari ini. Kiranya setiap hari kita boleh semakin dibentuk oleh Tuhan dalam hari-hari kita yang tidak mudah sekarang ini. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam menjalaninya. Mari sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku
Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada julid, lebih baik kita ceritakan, kita tuturkan cerita Tuhan Yesus, kemuliaannya, cinta kasihnya kita sebarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.